Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga keadaan kita tetap sehat dan baik-baik saja ya. Pada saat ini kami kelompok 12, yaitu ada saya sendiri Gavin Aritonang dan ada Imitasya Sauleka, akan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai filsafat Jawa. Jadi dalam filsafat Jawa ini terdiri dari dua bagian, yaitu filosofi Serat Sentini dan juga tentang kepemimpinan Jawa. Baik, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke Tasya. Silakan, Tasya. Baik, teman-teman, kita akan membahas pendahuluan lebih dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, filsafat artinya adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dalam filsafat Jawa, hakikat kebenaran lebih berorientasi kepada olah rasa. Filsafat Jawa dapat mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang adi manusiawi. Kebudayaan asli Jawa yang bersifat transdental, transendental lebih cenderung pada paham animisme dan dinamisme. Perubahan besar pada kebudayaan Jawa terjadi setelah masuknya agama Hindu-Buddha yang berasal dari India. Kebudayaan India secara real mempengaruhi dan mewarnai kebudayaan Jawa, meliputi sistem kepercayaan, kesenian, kesusastraan, astronomi, mitologi, dan pengetahuan umum. Kebudayaan Hindu-Buddha ini disebarkan melalui sarana bahasa, yaitu bahasa Sanskerta. Filsafat merupakan inti dari segala ilmu pengetahuan. Maka dari itu, filsafat menjadi hal yang penting untuk pengembangan pengetahuan maupun peradaban manusia karena filsafat dapat melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang relevan. Semua manusia memperoleh Mohon maaf, semua manusia pasti memiliki sebuah pertanyaan dalam setiap peristiwa maupun keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Pertanyaan tersebut merupakan dasar dari ilmu yang mendasari segala ilmu, yaitu filsafat. Bagi orang Jawa, kefilsafatan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui sangkan paraning dumadi, yaitu asal mula dari segala kehidupan. Dalam kitab Jawa klasik, seringkali diulas secara teratur mengenai berpikir yang arahnya kepada orientasi manunggaling kawula Gusti dengan harapan kita memperoleh suasana yang tentram lahir batin. Dalam suasana tata kefilsafatan Jawa dikenal juga dengan istilah cipta rasa karsa. Cipta yang berarti struktur logika yang berupaya untuk mencari nilai kebenaran, rasa yang merujuk pada struktur estetika yang berupaya untuk memperoleh keindahan, dan karsa yang merujuk pada struktur etika yang berupaya untuk memperoleh nilai kebaikan. Dokumentasi ajaran filsafat Jawa merupakan kontribusi yang berharga bagi perkembangan peradaban manusia dan masa depan semakin gemilang karena dihiasi oleh perilaku luhur dan agung. Perbedaan yang ada antara sistem-sistem filsafat Barat dengan ungkapan-ungkapan dan renungan filsafat Jawa yang sering bersifat fragmentaris dan kurang nampaknya dalam hubungan yang jelas. Adanya perbedaan di antara filsafat Barat dan Timur, dan dalam filsafat Timur bukan menciptakan filsafat untuk filsafat itu sendiri. Pengetahuan hanya untuk sebagai perantara untuk mencapai yang namanya kesempurnaan. Satu-satunya jalan untuk kita sebagai manusia untuk menuju akhir yaitu kesempurnaan itu. Dalam filsafat Barat, tidak ditemukannya pertentangan filsafat dengan pengetahuan tentang Tuhan. Rumusan filsafat Barat yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta kearifan. Sedangkan filsafat Jawa yaitu pengetahuan atau filsafat merupakan sebuah sarana untuk mencapai kesempurnaan dan dapat disimpulkan bahwa ada di Jawa. Filsafat berarti cinta kesempurnaan yang dalam bahasa Jawanya ngudi kasempurna. Nah, yaitu berusaha mencari kesempurnaan. Filosofi tentang Serat Centini. Pada tahun 1755, Yogyakarta dan Surakarta
menjadi pusat kebudayaan bekas wilayah Kerajaan Mataram sebelum terpecah. Maka peta wilayah yang mencakup seluruh bagian tengah dan timur dari Pulau Jawa menjadi dasar kebudayaan Jawa. Nilai filosofis Serat Centini diwarnai dengan wujud dan unsur kebudayaan Jawa. Terdapat 3 wujud kebudayaan Jawa dalam Serat Centini, yaitu satu, kerumitan dan dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang berlaku dalam kebudayaan Jawa. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kerumitan aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat Jawa. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia Jawa. Serat Centini juga mengandung 7 unsur kebudayaan Jawa, yaitu bahasa Jawa, sistem pengetahuan Jawa, organisasi sosial Jawa, sistem peralatan hidup dan teknologi Jawa, sistem religi Jawa, dan sistem kesenian Jawa. Serat Centini terbentuk dari filsafat Jawa dan di dalamnya ada ajaran-ajaran kesempurnaan hidup. Berfilsafat dalam kebudayaan Jawa adalah ngundi kesempurnaan dan kawruh Jawa, yang artinya kebijakan atau kebijaksanaan dengan tujuan hakiki. Serat Centini juga mengandung falsafah, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam, yang tertuang dalam ceramah-ceramah para guru dan ulama. Serat Centini merupakan karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa yang memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Serat Centini menjadi pengetahuan tentang realitas kehidupan masyarakat Jawa. Serat Centini menggambarkan 3 landasan filosofis dalam ilmu filsafat, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan aksiologis. Filsafat Jawa mendasarkan keyakinan untuk mengetahui, memahami segala sesuatu yang dijelaskan di alam semesta. Hal ini berbeda dengan paham filsafat Barat, yaitu filsafat Barat lebih condong ke daya pikir, dan bahkan daya pikir yang menjadi dasar keberadaan manusia. Filsafat Jawa tentang asal-usul dan arah keberadaan tentang asal-usul manusia dalam dunia. Tuturan Among Raga mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk di dunia dan harus tahu asal-usulnya. Hanya mereka yang mengenal dirinya sendiri yang benar-benar mengenal Tuhan. Ajaran Sosrokartono memperlihatkan betapa pentingnya faktor aku dalam hubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Manusia hidup dan berpusat kepada aku. Aku adalah pusat seluruh kehidupan. Manusia berpusat pada aku. Kehidupan alam semesta dengan segala isi dan fenomenanya tercetak pada pola dalam diri aku, dan tidak boleh menyimpang dari posisi dalam diri aku. Tidak hanya mengandung makna menghargai lingkungan, hal ini juga mengakui Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dalam semesta. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri, melainkan hanya bisa mengatur hidupnya masing-masing yang sejalan dengan masyarakat serta alam lingkungan sekitarnya. Selain mengandung makna mengingatkan manusia agar menghormati kepentingan sesama hidup dan lingkungannya, juga mengandung ajaran pengetahuan yang mengakui adanya Tuhan yang merupakan sumber dari segala kehidupan semesta. Filsafat Jawa tidak lepas dengan filsafat moral Jawa, antara lain disimpulkan bahwa norma-norma Jawa hanya berlaku secara relatif. Norma-norma tersebut memang berlaku, namun sifatnya tidak mutlak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bang April. Baik, teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam filsafat kepemimpinan Jawa. Nah, jadi dalam filsafat kepemimpinan Jawa ini ada beberapa bagian. Kita masuk bagian yang pertama adalah kepemimpinan Jawa. Kekuasaan dan kepemimpinan dapat dilihat dari perspektif yang berbeda dari sudut pemandangan. Dalam konteks ini, wawasan tentang antropologi sastra, antropologi budaya, dan antropologi politik akan dicermati guna memahami kepemimpinan Jawa. Kekuatan kepemimpinan Jawa bisa bergerak dalam berbagai aspek, salah satunya adalah politik.
Barker menyatakan dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik bahwa kekuasaan selalu terkait dengan ras, gender, kelas, budaya, dan kolonialisme. Keadaan ini yang menyebabkan para pimpinan juga orang yang perlu menguasai budaya bawahan. Budaya pun sering mempengaruhi kepemimpinan. Sesungguhnya kebudayaan yang mewarnai dunia kepemimpinan Jawa tidak terbatas pada unsur budaya klasik. Budaya adalah proses komunikasi antar manusia. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat pada dasarnya selalu dipenuhi oleh interaksi antara orientasi dan nilai-nilai. Kemudian kita masuk ke bagian yang ke B, itu adalah mitologi kepemimpinan Jawa. Pimpinan Keraton Mataram yang sekarang itu dibagi dua menjadi Yogyakarta dan Surakarta meyakini ada hubungan dengan kekuatan gaib yang biasa kita kenal dengan Kanjeng Ratu Kidul atau mungkin bisa jadi Nyi Roro Kidul begitu. Legitimasi mitos ini sering diperingati dengan aneka ritual. Setiap pimpinan di Jawa hampir selalu berhubungan mistis dengan kekuatan di luar dirinya. Jadi pimpinan di daerah Jawa sana dari buku yang kami baca teman-teman masih mempercayai hal seperti itu, memiliki kekuatan yang lebih dari luar dirinya. Harus disadari bahwa setiap jenis kepemimpinan dan etnis memiliki ciri-cirinya tersendiri. Setiap wilayah pasti juga mengemban kepemimpinan yang berbeda-beda. Ciri-ciri tersebut akan berubah sesuai tuntutan zaman. Kepemimpinan Jawa pun mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Ciri kepemimpinan Jawa juga bermodus pada hal-hal yang bersifat tradisional. Bahkan modernitas pun oleh pimpinan Jawa diolah kembali dengan aneka tradisi. Jadi perkembangan zaman yang modern dikemas kembali menjadi agar tetap budayanya tetap melekat teman-teman begitu. Kepemimpinan dalam budaya Jawa memiliki beberapa ciri yaitu seperti monosentrum, metafisis, etis, pragmatis, dan sinkretis dan sinkretis monosentrum. Kemudian kebagian yang ketiga itu ada karakteristik dalam paham Jawa. Karakteristik kekuasaan dalam paham Jawa, kekuasaan dalam paham Jawa memiliki karakteristik yang khas. Kekuasaan Jawa selalu berkaitan dengan kewibawaan. Orang Jawa dianggap karismatik apabila memiliki pengaruh dalam hal kepemimpinan. Karakteristik kekuasaan di, di jagat pimpinan Jawa selalu mengaitkan dengan kekuatan gaib. Orang Jawa senantiasa memegang teguh kekuatan lain di luar dirinya yang dapat membantu kelancaran kekuasaan. Paham kekuasaan Jawa juga melahirkan adanya budaya pakuh. Budaya ini berwujud dalam perilaku elit yang diekspresikan dalam prinsip rukun dan prinsip hormat. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, itu ada wewenang dalam kepemimpinan Jawa. Setiap pemimpin memiliki wewenang yang memutuskan apa saja, dia berhak memutuskan apa saja. Putusan seorang pemimpin akan berdampak luas. Oleh sebab itu, banyak pemimpin Jawa yang memiliki penasehat sebelum menggunakan wewenangnya. Kewenangan memang lekat dengan kekuasaan. Mau dipakai atau tidak, yaitu tergantung bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan dan resiko tersebut. Menurut pernyataan Max Weber yang dikutip oleh Endra Suara, penulis buku yang kami gunakan, wewenang memiliki 3 macam, yaitu tradisional, karismatik, dan legal rasional. Wewenang tradisional adalah wewenang yang berdasarkan atas kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi serta kedudukan kekuasaan adalah wajar dan patut dihormati. Kemudian ada wewenang karismatik. Wewenang karismatik ini mendasarkan diri pada adanya kepercayaan anggota masyarakat terhadap seseorang yang dianggap memiliki kesaktian dan kekuatan mistik. Contohnya mungkin bisa seperti Bapak Presiden pertama RI, Bapak Soekarno, dan Ayatullah Khomeini sering dianggap sebagai
pemimpin karismatik. Meskipun memiliki unsur wewenang yang sifatnya legal rasional, legal rasional. Sedangkan yang terakhir legal rasional itu adalah wewenang yang mendasarkan diri pada kepercayaan adanya melandasi kedudukan seorang pemimpin yang penting dalam hal ini bukan orangnya tetapi aturan-aturannya. Jadi aturannya lah di atas pemimpinnya atau bisa dikatakan adalah rules of the games yang mendasar tingkah lakunya berkaitan dengan pendapat si Max Weber yang mengartikan wewenang sebagai kekuasaan formal atau formal power. Seseorang dianggap berwenang jika ia berhak mengeluarkan perintah dan membuat adanya kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang dibuatnya. Baik, kelompok kami menyimpulkan bahwasannya filsafat merupakan inti dari segala ilmu pengetahuan. Maka dari itu, filsafat menjadi hal yang penting untuk pengembangan pengetahuan maupun peradaban manusia karena filsafat dapat melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang relevan. Kelompok kami juga dapat menyimpulkan bahwasannya Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya. Salah satunya kita belajar dari budaya suku Jawa. Dari pembahasan kelompok kami di atas itu banyak hal yang dapat kita pelajari teman-teman dari sistem pemerintahannya, bagaimana cara memerintah, begitu. Tapi kalau kita berbicara baik atau tidaknya suatu kepemimpinan, kita dapat menilainya sendiri karena rasa aman dan nyaman tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Demikian hasil presentasi kelompok kami dari kelompok 12 tentang filsafat Jawa. Kiranya teman-teman dapat mengerti dengan apa yang kami jelaskan. Apabila kami kekurangan dan salah dalam perkataan kami, mohon maaf. Kami kelompok 12, saya Gafril Aritonang dan Imitasya Sauleka, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.